Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Jadi kali ini kami akan menampilkan video mengenai perundungan. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya ini merupakan video dari tugas PPKN atau Pancasila dengan pembina Ibu Mestikawati. Jadi biarkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, saya Talona Sata Oraya. Saya sebagai Naira, yaitu mahasiswi selebgram feminis. Halo, saya Muti Afifah. Saya berperan sebagai Adisha, yaitu mahasiswi sahabatnya Naira. Halo, saya Natasha Hilda sebagai Dinda, yaitu reporter kampus. Halo, saya Afifah Nabila Yahya Rambe sebagai Kesya, yaitu mahasiswa netral. Saya Nadine Destipania Sibuan sebagai Rani, berperan sebagai mahasiswi pembuli Naira. Halo, saya Fazrul Amanda sebagai Rio, yaitu salah satu mahasiswa yang menyerang Naira. Halo, perkenalkan aku Raj Maknur sebagai admin podcast kampus. Halo, saya Arif sebagai polisi. Halo, saya Nadia sebagai dosen konseling. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kampus kita, yaitu podcast Speak Up. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lagi hype banget nih di kampus kita. Seorang selebriti ataupun seleb di media sosial yang sering banget menyuarakan hak-hak perempuan di media sosial, yaitu siapa lagi kalau bukan Naira. Halo semuanya, senang bisa datang di sini. Nah, jadi kan Nay, kalau misalnya aku lihat di media sosial kamu ini, kamu kan sering banget kan buat nge-speak upin apa aja sih hak-hak perempuan gitu. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih buat kamu, Nay. Pertanyaan pertama itu adalah, kamu tuh sering banget kan dibilang bahwasanya kamu itu feminis garis keras. Emang kenapa sih kamu itu sering banget ngevokalin atau menyuarain hak-hak perempuan gitu? Kamu nyadar gak sih kalau sampai sekarang pun masih banyak perempuan tuh yang masih diremehkan. Jadi aku cuma pengen perempuan itu bisa dihargai dan didengar. Gitu ya, bener sih, setuju sih aku. Nah, pertanyaan kedua aku tuh yaitu, jadi menurut kamu jadi perempuan itu tuh memang harus berani banget buat bicara atau gimana nih? Benar. Semua orang tuh berhak untuk menyuarakan mereka tanpa harus dihina. Gitu ya, setuju sih aku. Tapi kan Nay, kalau misalnya aku dengar ya, dan aku baca-baca juga di komentar kamu tuh banyak banget yang bilang bahwasanya feminis itu sebenarnya benci laki-laki gitu nggak sih? Atau gimana sih sebenarnya kalau menurut kamu? Sebenarnya ya banyak banget tuh yang bilang kalau aku benci sama laki-laki. Tapi sebenarnya itu salah banget ya guys, karena feminisme itu tentang kesetaraan, bukan tentang kebencian. Nah, Banyak iya banget yang sih. salah paham memang sama aku. Benar. Iya benar. Kamu tahu gak sih kalau misalnya tuh di sini ini aku kayak gini anjing, kemana-mana. Iya bener banget, aku setuju juga sama kamu. Kayak kita ya. Lihat nih, si Naira. Dia viral lagi loh. Emang gue lihat dia tuh cari perhatian banget. Gue komen feminis kayak dia, gagal, sebaling bener. Gue juga, perempuan macam dia tuh nggak cocok di kampus ini. Tapi jangan berlebihan banget deh. Iya, lu munafik banget sih. Iya, kan cuma komentar doang. Ya, komentar pun jangan berlebihan banget. Halo guys, apa kabar kalian semua? Jadi kali ini gue tuh mau bahas berita yang lagi viral di kampus kita tentang si Naira. Nah, kalian udah lihat video dia belum? Belum. Kalau belum, kalian tuh harus lihat video dia ya. Karena menurut gue, Naira tuh orangnya haus validasi banget. Jadi dia pengen banget diakuin sama orang-orang. Iya bang, bener banget kan. Jadi
serba kundia sekarang ya. Oke semuanya, bye bye. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kalian tahu nggak apa itu cyberbullying? Tahu. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Saya Bu. Oke, silakan bisa. Baik Bu, cyberbullying itu adalah tindakan menyerang atau menghina seseorang melewati media digital Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi, cyberbullying itu bisa menyebabkan stres, trauma, bahkan depresi. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, silakan Aldi. berarti berkomentar jahat di media sosial itu termasuk tindakan pidana ya Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Aldi. Jadi, penghinaan, fitnahan, ancaman itu memiliki konsekuensi hukum. Gitu ya Oh, Bu. gitu ya, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Paham Bu. Permisi. Selamat siang anak. Kami di sini sudah melakukan penyelidikan terhadap akun penyebar ujaran kebencian secara merah. Karena komentar dong bisa kita Pak. Bisa dihentikan tidak akan bisa hilang. Dan penghinaan dan ancaman termasuk pelanggaran hukum. Kan tadi cuma ngikutin tren aja sih Pak Bang lebih. Itu akan memberikan. Kamu nggak apa-apa? Aku capek banget, Tis. Semua orang jadi benci sama aku cuma karena potongan video fitnah itu. Orang kampus kan juga nggak tahu faktanya, dan itu kan hanya video potongan doang. Bahkan orang kampus pun sampai udah benci sama aku. Aku nggak berani buka media sosial. Kamu nggak sendirian kok, kan ada aku. Kak, permisi Kak, menanya tentang berita viral itu. Bagaimana sih tanggapan Kakak tentang berita yang beredar di kampus Kakak? Berita yang mana ya? Berita yang selebgram feminis itu loh Kak. Oh, menurutku itu tidak ada masalahnya, karena kan kita sebagai wanita berhak berpendapat. Tapi kebanyakan mahasiswa yang di kampus saya itu banyak yang tidak setuju dengan berita yang tentang selebgram itu. Kok bisa ya Kak? Gak setuju kayak gitu. Yang nggak tahu kan manusia banyak pendapatnya. Iya sih, makasih ya Kak. Iya. Media sosial juga tempat menyebarkan hal baik, namun paling menyakitkan jika digunakan tanpa rasa empati. Jangan hanya karena kalian bersembunyi di balik layar dan merasa aman. Karena setiap kata yang kita ketik bisa berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Lu kenapa sih dia mulu? Gue lagi mikir nih, gue gak nyangka aja ternyata masalahnya bakal bisa separah ini. Gue juga nggak nyangka, padahal kita cuma ikut-ikutan karena tren doang, ya kan? Makanya, kalian sebelum berkomentar itu berpikir dulu. Ya iya sih, harusnya kemarin gue gak ikut menghina.
Gue jadi kasihan deh sama Naira. Apa kita minta maaf aja ke dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo semuanya, saya Naira, seorang mahasiswi dari Universitas Terpelajar Indonesia, didampingi oleh seorang polisi cyber yaitu Pak Arif. Saya di sini ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang feminis, namun bukan berarti saya adalah seorang pembenci pria. Saya hanya ingin seluruh perempuan diperlakukan setara dan dihormati. Perbedaan pendapat itu wajar, namun jangan sampai perbedaan pendapat tersebut malah membawa kebencian dan penghinaan kepada kita. Saya berharap semoga kejadian ini dapat membawakan pelajaran baik untuk kita semua dan dapat menjadikan acuan agar kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.